Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din. Amin. Nah, teman-teman, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Dahlia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi materi tentang Tafsir Indonesia, yakni karya dari Profesor Buya Hamka. Nah, untuk itu kita sebelum jauh mengenal tentang sistematika, metodologi, latar belakang dari penafsiran beliau sendiri, dan lain sebagainya, beserta kekurangan dan kelebihan, kita agaknya perlu berkenalan dulu dengan siapa sih penulis dari tafsir Al-Azhar. Seseorang yang biasa kita sebut dengan Buya Hamka itu memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, Buya Hamka itu Hamkanya diambil dari namanya beliau, jadi itu adalah sebuah singkatannya gitu. Nah, beliau itu dikenal sebagai seorang sastrawan ya teman-teman, sastrawan, kemudian sebagai seorang intelektual, budayawan, serta ulama besar abad ke-20 dari Minangkabau. Tentunya nama Buya Hamka sudah tidak asing lagi kita dengar ya teman-teman. Beliau menurut catatan sejarah sangat berperan besar bagi bangsa Indonesia. Nah, Buya Hamka lahir di Tanah Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908 Masehi. Kemudian ayahnya sendiri bernama lengkap Abdul Karim Amrullah dan ibunya adalah Siti Sofia. Ayahnya itu adalah seorang ulama dari Minangkabau, atau bisa kita sebut dengan pelopor gerakan pembaruan Islam di Sumatera. Kemudian ibunya itu adalah seorang seniman. Nah, nama Buya Hamka itu abadi bukan karena kekuasaan, melainkan karena kedalaman ilmu serta keteguhan prinsip yang beliau pegang. Pendidikan Buya Hamka lahir di lingkungan ulama yang begitu kental. Nah, beliau itu tidak menempuh pendidikan formal yang tinggi, namun beliau adalah seorang otodidak sejati gitu. Waktu kecil beliau belajar ilmu alat seperti nahwu, shorof, fikih, tafsir Al-Quran di Twilight School. Untuk buku tafsir yang dipelajari oleh Buya Hamka sendiri di tingkat pemula adalah tafsir Jalalain. Nah, dari kecil beliau gemar membaca seperti cerita sejarawan, kepahlawanan, artikel-artikel, kitab nahwu, bahkan kitab shorof dan lain sebagainya. Namun beliau tidak hanya bertumpu di gemar membaca saja. Beliau masih tetap memupuk kemampuan daya hayalnya dengan cara banyak mendengar, kemudian banyak bertanya kepada orang yang lebih tua. Dan tak hanya itu, setiap hari beliau mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku di perpustakaan gurunya, yaitu Zainuddin. Nah, selain mendengar, beliau juga merekam dongeng, cerita sehari-hari seperti yang telah merebak seperti kisah hantu, kemudian ada pidato-pidato adat, dan tentunya tadi tidak takut untuk bertanya. Jadi beliau adalah seorang yang berani bertanya kepada yang lebih tua untuk mendapatkan ilmu. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai latar belakang dari penafsiran dari tafsir Al-Azhar sendiri.
Tafsir Al-Azhar adalah tafsir yang lahir dari kombinasi antara dakwah Islam, keprihatinan sosial terhadap umat Islam Indonesia, serta momentum politik yang ironisnya memberi Buya Hamka waktu luang di balik jeruji. Nah, gimana sih kisahnya? Ini sedikit kisah dari perjalanan Buya Hamka ketika menulis Tafsir Al-Azhar. Tentunya setiap mahakarya selalu punya cerita ya teman-teman. Nah, bagi umat Islam di Nusantara, Tafsir Al-Azhar adalah salah satu dari warisan terbaik yang pernah ada di Indonesia. Namun, teman-teman tahu nggak sih bahwasanya kitab suci 30 juz ini justru lahir dari salah satu titik terendah dalam hidup seorang Buya Hamka. Yang kisah ini bermula di akhir tahun 1959 di bawah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Setiap fajar menyingsing, beliau dengan setia mengasuh kuliah subuh, kemudian membedah ayat ayat demi ayat Al-Quran agar lebih mumpuni bagi masyarakat Indonesia. Namun tak disangka ada badai yang datang tanpa diundang. Tepatnya pada tahun 1964, konstelasi politik Indonesia sedang begitu memanas, teman-teman. Sikap kritis yang seharusnya berdampak positif justru dinilai kurang baik sehingga membuat beliau Buya Hamka dituduh melakukan gerakan subversif oleh rezim Orde Lama, teman-teman. Yang akhirnya apa? Tanpa pengadilan yang sah, beliau kemudian diseret ke dalam penjara. Kemudian kebebasan beliau dirampas, nama baiknya bahkan dihancurkan, dan raganya dikurung di balik jeruji besi. Mungkin bagi sebagian manusia biasa, penjara adalah akhir dari segalanya, tapi tidak dengan sosok dari Buya Hamka ini. Beliau menganggap bahwasanya jeruji besi adalah cara Allah mengisolasinya dari hiruk pikuk dunia. Alih-alih mendendam, beliau justru bersujud syukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada Buya Hamka. Dengan air mata doa, kemudian ditemani dengan sel yang begitu sunyi, akhirnya Buya Hamka semakin produktif, yang mana beliau menghasilkan karya tafsir Al-Quran lengkap 30 juz. Kalau bisa dihitung itu kurang lebih ada 2 tahun 7 bulan. Ya memang jeruji bisa mengurung raga, tapi tidak dengan pikiran yang Allah berikan kepada Buya Hamka. Kenapa disebut dengan Tafsir Al-Azhar atau dinamakan dengan Tafsir Al-Azhar? Karena berkaitan atau serupa dengan nama masjid yang didirikannya di Kebayoran Baru, Jakarta, di mana tafsir tersebut ditulis sebagai bentuk atau tanda terima kasih dari penghargaan kepada Al-Azhar Mesir atas penganugerahan gelar Ustaziyah Fakhriyah kepada Buya Hamka. Untuk guru-guru beliau sendiri diantaranya ada Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Zainuddin Labe Al-Yunusi, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, Hos Cokro Aminoto, dan Muhammad Natsir. Nah, karya beliau diantaranya ada Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, kemudian ada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan masih banyak lagi. Salah satu karya yang monumental untuk kita pelajari bersama yakni adalah Tafsir Al-Azhar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistematika, kemudian ada metodologi, corak penafsiran, serta kelebihan dan kekurangan. Tafsir Al-Azhar bukan sekedar dibaca, melainkan perlu dipahami bagaimana ia dirajut. Kalau dari segi sistematikanya sendiri, beliau menulis kitab ini menggunakan sistematika mushafi, di mana yang berarti beliau membedah Al-Quran secara berurutan dari ayat demi ayat, surat demi surat, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, sebelum masuk ke inti ayat, beliau selalu memberikan pengantar mengenai sejarah surat tersebut
apakah ia turun di Mekah atau turun di Madinah, serta menjelaskan munasabah dengan surat sebelum ataupun sesudahnya. Karena begitu komprehensifnya tafsir beliau, maka ia digolongkan termasuk dari kategori tafsir dengan menggunakan metode tahlil. Yang mana uniknya beliau tidak membedah ayat per ayat secara kaku, melainkan beliau mengelompokkan beberapa ayat ke dalam satu tema besar atau blok ayat, lalu memberinya subjudul, yang dimana setiap blok beliau memberikan teks asli, kemudian diberikan terjemahannya, kemudian mengulas sejarah turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan memperkuatnya dengan pendapat sahabat Nabi atau hadis Nabi yang sahih. Untuk coraknya sendiri, tafsir Al-Azhar bercorak adabi al-ijtimai, yaitu menggunakan pendekatan sastra, budaya, sosiologi, kemasyarakatan, yang mana dilatar belakangi kesastrawanan beliau. Di tafsir beliau ini tidak hanya dijelaskan hukum agama, tetapi juga mengaitkan makna ayat dengan realitas sosial, psikologi manusia, hingga budaya lokal masyarakat Melayu. Nah, beliau juga menyisipkan syair-syair indah untuk memperhalus dan memperdalam penjelasan maknanya. Hingga mana kombinasi antara sistematika yang rapi, metodologi analitis yang terstruktur, serta corak sosial sastra yang membumi menjadikan tafsir Al-Azhar sebagai jembatan emas, yaitu jembatan yang menjadikan pesan langit dengan bumi Nusantara, agar Al-Quran hidup di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya, untuk sumber sendiri, beliau menggunakan sumber primer tentunya, yakni Al-Quran dan hadis. Untuk sumber sekunder, beliau menggunakan kitab-kitab tafsir muktabar dunia seperti kitab tafsir klasik, yakni tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir. Kemudian kalau tafsir modern seperti Al-Manar karyanya Rasyid Ridho, dan sumber sekunder lain berasal dari buku-buku sejarah, sosiologi barat, psikologi, hingga untayan syair yang indah. Kemudian beliau mengemas sumber-sumber tersebut tanpa memicu pertikaian golongan, sehingga membuat tafsir Al-Azhar ini berbobot secara ilmiah, namun tetap renyah untuk dibaca masyarakat awam. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Azhar sendiri, dari kelebihan, tafsir ini menggunakan gaya bahasa yang sangat populer, puitis, dan mengalir, sehingga Al-Quran terasa lebih dekat kepada pembaca awam. Yang kedua, kontekstual dengan budaya Nusantara, di mana beliau, Buya Hamka, begitu lihai menghubungkan antara ayat suci dengan realitas sosial, sejarah, bahkan pepatah lokal Indonesia. Yang ketiga, inklusif dan moderat, di mana beliau menyajikan perbandingan mazhab secara adil tanpa terjebak dalam perdebatan golongan yang kaku, sehingga menciptakan suasana damai dengan pembacanya. Itu. Selanjutnya dari segi kekurangan. Untuk aspek kekurangan sendiri, dari sisi akademis ada beberapa catatan kritis atau kekurangan yang sering disorot. Pertama, dari aspek kebahasaan atau balaghah, yang dimana dirasa kurang mendalam jika dibandingkan dengan tafsir klasik. Kemudian banyak memasukkan kisah sejarah dan sosiologi, sehingga pembahasannya terlalu melebar kemana-mana. Selain itu, sebagian kritikus menilai bahwasanya penulisan sejarah dalam tafsir Al-Azhar sendiri ini kurang dilengkapi verifikasi sumber yang lebih lebih detail atau lebih sumbernya valid gitu.
Meskipun tafsir Al-Azhar memiliki catatan kritis, kekurangan tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai emas dari kitab ilmu, di mana tafsir Al-Azhar tetaplah lentera ilmu yang berhasil membumikan Al-Quran di tanah Melayu. Sebuah bukti bahwasanya karya yang ditulis dengan hati akan selalu sampai ke hati pembacanya. Nah, dari perjalanan hidup Buya Hamka, kita bisa belajar satu hal penting, teman-teman, di mana manusia bisa memenjarakan raga seorang ulama, tetapi tidak dengan pikirannya. Karya yang ditulis dengan air mata dan ketulusan hati akan selalu abadi melintasi zaman. Semoga ulasan mengenai biografi, kemudian latar belakang penafsiran, metodologi sistematika, metode, corak, hingga kekurangan dan kelebihan bisa menambah wawasan kita semua sebagai perjalanan hidup ke depannya. Semoga pembahasan kali ini tidak hanya menambah wawasan ya teman-teman, semoga tentunya dapat menambah keimanan kita bersama sehingga dapat semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin, Allahumma amin. Saya Nurul Dahlia, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga, memohon pamit undur diri kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Untuk kurang lebihnya tentunya banyak kesalahan, tutur kata yang mungkin kurang sesuai dengan yang seharusnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan dan kesalahan murni dari saya pribadi. Saya Nurul Dahlia mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.